ada sakaratul maut, dia akan datang menyerupai yang kita cintai itu. Supaya apa? Supaya kita hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, pergi menangguk ke Lubuk Keranji, dapat ikan basoto siangka, sudah keliling ambo ceramah ke sana kemari, barulah malam hari ini keluar going Cabodak. Siapa yang buat tadi tuh? Mahembut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawatullah, salawatullah. Nah, sudah Bu? Ngantuk? Ngantuk? Kalau ngantuk makan goeng Cabodak tadi lagi. B sampai gombong. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal? Coba ulang. Wahai ya Allah ya Rabb, berikan kami kebaikan keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, sampaikan hidup kami, sampaikan umur kami, sehingga kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Begitu senangnya kita menyambut Ramadan itu. 2 bulan sebelumnya aroma Ramadan itu sudah tercium. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, di situ telah diajarkan pada kita untuk bersiap-siap lah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama yang mesti kita banyak-banyak lakukan adalah ya sama-sama hitung muhasabah diri. Kira-kira kehidupan kita ini, apa yang sudah kita miliki itu termasuk berkah atau tidak? Sebagaimana doa tadi. Jadi dalam doa tadi ada 2 yang minta. Berapa? Aku yang terakhir, siap kok kita balik lagi. Berapa? Ada 2 yang minta dalam doa itu. Yang pertama apa? Allahumma barik lana, wahai ya Allah, beri kami keberkahan. Apa nama? Keberkahan. Kalau bahasa kitanya berkah itu apa? Apa berkah itu? Kan kodok tuh supaya barokah, supaya barokah. Apa barokah itu? Ada yang terkonang lagi? Indah OB kami do Ustaz, itu lagu no kami undang Ustaz do. Balik gitu jawabnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan,
Berkah itu maksudnya dalam bahasa kitanya adalah bertambah kebaikan, bertambah kebaikannya. Oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyebutnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka sekarang Bapak Ibu yang saya muliakan, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Maka kita introspeksi, kira-kira ketika kita berada di bulan Rajab ini, apakah yang kita telah dapatkan, apa yang telah kita miliki itu kira-kira memberikan kebaikan tidak pada diri kita? Aiko yang ditanya. Apa yang kita punya hari ini? Segala sesuatu yang kita miliki hari ini kira-kira memberikan kebaikan, bertambah tidak kebaikan kita dibuatnya? Kalau ternyata tidak, maka bisa dikatakan sesuatu yang kita miliki itu jauh daripada keberkahan. Salah satunya apa yang kita punya pada malam hari ini? Tak usah kita banyak-banyak mengkaji oto, bondo, pangkat, kedudukan, tidak usah. Yang kita semua punya pada malam hari ini apa? Aku yang terakhir, dia togak mau main nampak sikit. Ibu-ibu kurang semangat nampak akan golap situ kan tak nampak dah. Apa yang kita punya pada malam hari ini? Di antaranya kehidupan umur kita. Maka tanya pada diri kita, kira-kira pada umur ini ada yang bapak-bapak ini ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ibu-ibu ini ada yang 70. Tapi nampak modik pakai kacamata kok model umur 7 boleh rata-rata Pak. Kan amin, tak mau tua pokoknya dah kan. Jadi bapak-bapak ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60, ibu-ibu ada yang 50, ada yang 30, ada yang 40. Itu umur kita. Artinya apa? Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 30 tahun kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang pertama, kira-kira kalau Bapak Ibu sudah punya umur 30 atau 40 tahun pada malam hari ini, adakah lagi sisanya 40? Coba jawab. Nggak ada dah. Bu-ibu, ibu sudah 40, kio-kio sisanya ada enggak 40 lagi? Akan banyak yang mengeling kan, banyak yang tak yakin. Walaupun sebenarnya hati itu menolak. Apa yang tolak? Kalau bisa 50 lagi, kalau bisa 1 lagi, kalau bisa 1000. Itu kemauan hati kita. Tapi kenyataannya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita pada malam hari ini sudah mengambil usia 40 tahun, kemungkinan besar hidup kita tak sampai 40 tahun lagi dah. Mau tak mau, rela tak rela, terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau usia kita 40 pada malam hari ini ditambah saja 40, maka umur kita menjadi 80. Sekarang aku tanya, di dalam masjid kau ada tak umur 80? Ada? Ada Bu? Ibu-ibu takkan ada, nyanyi 7 boleh kita tadinya kan? Bapak-bapak ada? Tidak usah dalam masjid. Kepada Bapak Kepala Desa kita tanya, Pak Kepala Desa, adakah di dusun atau di desa kita kok kio-kio ada tak jumlahnya 10 orang yang umurnya 80 tahun? Tidak ada. 5 pun upanya ragu menjawabnya. 5 orang satu desa ini pun ragu Pak Kepala Desa tadi jawab, kayaknya entah 5 entah kurang lah.
Hei, Bu, itu artinya apa? Pada tahun 2024 ini, khususnya di desa kita ini, dari berapa jumlah penduduk kita, Pak Kades? Ada 1000 lebih, kita tetapkan 1000. Dari 1000 jumlah penduduk kita di desa ini, ternyata yang berumur 80 tahun paling banyak hanya 5. Itu pun masih ragu tuh. Yang pertama bapak yang di sekolah pematang tuh, yang kedua ibu yang di ujung jalan tuh, yang ketiga datuk di sekolah tingkungan tuh, yang keempat nah itu ragu lagi tuh. Kenapa? Susah carinya. Artinya apa Bapak Ibu? Umur 80 tahun itu sudah jarang kita temui. Nah kalau kita sudah 40 tahun pada malam hari ini, kemungkinan 40 tahun hidup itu sangat kecil sekali Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka bagaimana cara kita tak bisa melawan takdir itu? Karena apa? Inilah takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat manusia kita hanya bisa menjalani. Maka bagaimana cara kita? Maka Bapak Ibu tidak usah hitung berapa usia saya yang akan tersisa, berapa lama saya akan hidup, tetapi jadikanlah di setiap kehidupan yang masih diberikan itu, coba pastikan setiap langkah kita itu, setiap usia kita itu ada di situ bertambah nilai kebaikan kita. Itu yang perlu lah. Saya tidak tahu entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Iya, karena kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Tapi yang bisa saya lakukan adalah di setiap saya bangun pada pagi harinya, ternyata saya masih hidup, saya masih bisa bekerja, maka saya akan usahakan setiap detik, setiap langkah kaki saya itu menjadi bernilai ibadah. Maka semakin bertambah umurnya, semakin banyak amal baik yang dikojokannya. Kalau bertambah umur, bertambah amal baiknya, makin taatnya kepada Allah, maka disebutlah umur tadi menjadi umur yang berkah lah. Tapi kalau sebaliknya, semakin bertambah umur, kalau bahasa kami lebutnya, semakin bertambah umur semakin semakin bingal. Nah, ibu-ibu semakin biang lah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, semakin bertambah umur semakin tambah gilonya, semakin bertambah umur semakin tambah senewannya, semakin payah diatur. Maka ikolah tadi yang disebut bertambah umurnya bertambah, tapi keberkahan hidup tak didapatnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, renungilah diri ini. Apatah lagi hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, usia tidak lagi menjadi jaminan. Yang meninggal dunia itu bukan karena sakit saja, orang sehat juga meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu bukan karena tua saja, yang muda pun meninggal dunia. Elok-elok berjumpa tadi di pasir, akhirnya sore hari takobe inyo meninggal dunia, padahal tadi sehat lagi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tak ada jaminan. Oleh sebab itu apa? Mintalah keberkahan dari Allah di setiap perbuatan-perbuatan yang kita kojokan. Pastikan perbuatan kita itu setiap langkah itu, apalagi mohon maaf, kita telah mengambil umur 40 tahun, 50 tahun kita jalani di dunia ini. Maka artinya apa? Perbanyak amal baik tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, maka pada saat akhir hayat mereka, pada saat sakaratul maut mereka, masa yang sangat menakutkan, masa yang sangat mengkhawatirkan, disebut dia sebagai sakaratul maut.
Apa bu? Sakaratul maut. Bahasa kitonyo sukar. Sukar itu kan bahasa Melayu lama. Kalau bahasa kitonyo sukar itu sulit, payah, makanya disebut sakaratul maut, masa-masa maut yang susah. Aku yang terakhir kok lah, sakaratul maut itu masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Maka ditanya oleh Umar ibn Khattab kepada sahabatnya, wahai sahabatku, coba engkau gambarkan bagaimana itu bentuknya susahnya sakaratul maut. Maka diceritakan oleh sahabatnya, wahai Umar, sakaratul maut itu yang paling ringan adalah laksana ada sebuah pohon yang berduri lalu dihujamkan ke dalam perut seseorang. Setelah sampai di dalam perut itu, maka pohon yang berduri itu ditarik melalui mulutnya, maka setiap duri-duri itu mengonoi seluruh pekakai pautnya, ditarik. Itu seringan-ringannya sakaratul maut. Maka setiap kita Bapak Ibu akan merasakan sakaratul maut itu. Waja'at sakaratul maut bil haq, dan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang hak, masa yang sangat menakutkan. Tak ada lagi yang bisa menolong. Orang keluarga kita diundang para tamu, orang-orang alim bacakan Al-Quran, kita tak kelontang di tengah rumah kita, dikelilingi oleh sanak keluarga kita, ada yang maca yasin, ada yang menangis. Semua orang pada saat itu, anak, istri, keluarga, tetangga, teman karib, semuanya datang melihat masa-masa sakaratul maut kita. Tapi tidak ada jaminan satu orang pun yang bisa menolong. Tidak ada jaminan satu orang pun yang bisa menolong pada saat itu. Siapa yang menolong? Siapa yang bisa membantu? Ayat tadi menjelaskan pada masa itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah lah yang menolong. Bagaimana cara Allah menolong kita? Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dikirim dua orang malaikat untuk membimbing kita. Lalu malaikat itu datang, wahai fulan, wahai hamba Allah, pada saat ini ala takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau dengan berita segala sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pada saat sakaratul maut itu tak ada yang bisa menolong, tak ada yang bisa membantu. Kalau kita beriman kepada Allah, istiqomah dengan ajaran Allah, sekurang-kurangnya istiqomah tentang sholat kita, Allah sendiri yang akan menolong kita. Datang malaikat itu mendampingi. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, para ulama menyebut apa bu? Pada saat sakaratul maut itu, setan-setan, iblis-iblis datang mengerumuni kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan jalan terakhir kita. Maka iblis itu datanglah dia di ujung kepala kita, menyerupai anak yang kita cintai. Wahai ayah, kata iblis tadi, menyerupai anak kita. Wahai ayah yang kucinta, tolong perhatikan aku ayah, ini air, dibawakannya air luar biasa jernihnya. Karena apa Bapak Ibu? Diberikan air oleh dia. Kata para ulama, orang yang sakaratul maut itu hausnya kalau diberikan dia sebuah lautan, maka lautan itu tidak akan cukup melepaskan rasa dahaga pada saat sakaratul maut itu. Maka iblis tahu itu, maka dia datang, wahai ayah, perhatikan aku ayah, ini air bisa aku berikan kepada ayah. Tujuannya untuk apa? Untuk melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita cintai di dunia ini, anak, istri, keluarga, harta benda, jabatan, iblis itu tahu. Apa yang paling kita
cintai di dunia ini, apa yang membuat kita sibuk, iblis itu tahu. Maka pada saat sakaratul maut dia akan datang menyerupai yang kita cintai itu. Supaya apa? Supaya kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan dunia itu kita diarahkan untuk cinta kepada ibadah. Maka Nabi mengatakan, mangkana akhir bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga lah dia. Cuma mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut itu luar biasa payahnya. Makanya kita dididik hari-hari kok banyak-banyak baca la ilaha illallah. Imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di antara wiridnya apa? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang utama zikir itu melainkan la ilaha illallah. Sekuang-kuangnya baca 33. Nah kita kan banyak indah ada afdhalul zikri fa'lam la ilaha illallah, kata imam. Kita pun la ilaha illallah pun berangkat keluar masjid. Malah iko kita dididik. Jadi apa yang membuat kita cenderung ketika hidup di dunia maka akan dihadirkan pada saat kita sakaratul maut. Makanya Nabi mengajarkan banyak-banyak baca la ilaha illallah supaya itu nanti yang muncul pada saat kita sakaratul maut. Maka Bapak Ibu, ini yang diperlihatkan oleh Allah kepada sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj, satu saja dari 11 perkara yang dilihat oleh Nabi. Di antaranya apa? Ada sebuah makam yang bercahaya, yang harum luar biasa. Makam itu adalah orang soleha, orang yang istiqomah dalam menjalankan agamanya. Siti Masito sallallahu